Pemirsa New KNI TV dimanapun Anda berada, kali ini saya ingin memperkenalkan perempuan muda yang boleh dibilang maestro di bidang perbenihan dan pembibitan. Perempuan satu ini adalah maestronya. Perempuan ini bernama Dwi Susilowati. Perawakannya memang kecil, imut, tapi jangan salah sangka, saat ini dia sukses sebagai petani cabai. Tidak kurang dari 30 hektar ladang dia kelola. Kesuksesan sebagai petani cabai yang dia raih saat ini oleh Susi tidak dinikmati sendiri. Susi saat ini kesuksesan sebagai petani cabai ini mengangkat Susi untuk berperan di berbagai bidang dalam rangka membantu program-program Kabupaten Sleman. Berbagai organisasi dia kembangkan, salah satunya Komunitas Instruktur Senam Sleman atau KIS. Dwi Susilowati sebagai ketua Komunitas Wanita Tangguh Sleman KWTS juga sebagai ketua. Masih satu lagi, Susi juga sebagai ketua sepak bola wanita. Seperti apa sosok Dwi Susilowati ini? Simak bincang-bincang saya di siang itu. Hari kalian kan mau ikut bro? Ya, kita 20 hari. Asik, mau banget. Yes, kita 20 hari sekolah di sini. Yes. Nol. Itu Bu Bos ngajarin nol itu. Nah, kamu bisa mengawinkan Ebi? Ini latihan besok mau ngawinin. Iya. Oh gitu nol-nolnya. Oh gitu ya. Dua kali. Trut. Yes. Oke. Saya di sini seorang petani. Saya bertani dari tahun 2000. Dari awal pertama bertani itu memang baru belajar hingga sampai saat ini alhamdulillah saya sudah bisa istilahnya menikmati dari jerih payah saya dari bertani. Yang dulunya saya masih semua apa-apa serba manual, sampai sekarang dengan teknologi yang modern. Di sini alhamdulillah saya dalam bidang pertanian adalah plasma dalam hal budidaya benih F1 atau benih hibrida. Saya plasma sudah lama dengan Korea, dan alhamdulillah juga dipercaya sampai sekarang untuk saya selalu bersama-sama dalam menciptakan benih-benih hibrida untuk supaya petani dalam bertani itu mendapatkan benih-benih unggul sehingga hasil-hasil pertanian bisa maksimal. Di sini saya juga berusaha untuk selalu menggiatkan semua para ibu-ibu ataupun petani-petani muda untuk berani berusaha di dalam pertanian, karena bertani itu tidaklah usaha yang remeh atau usaha yang selalu dipandang sebelah mata dari beberapa pihak.
Malah bertani itu adalah usaha yang benar-benar tidak ada suatu istilahnya naik turun kecuali masalah harga. Jadi kalau petani itu benar-benar usahanya selalu dibutuhkan dari segala masyarakat, baik itu petani sendiri maupun sampai ke tingkat presiden pun selalu membutuhkan dari hasil pertanian. Maka dari itu saya berharap pertanian ini semakin digemari oleh semua kalangan, baik itu dari anak kecil maupun dari pemuda-pemuda milenial. Tidak hanya sebatas dikasih pelajaran, tapi tetap akan dilaksanakan dengan rasa senang, karena bertani itu memang membanggakan. Kita bisa mencukupi kebutuhan semua masyarakat yang ada di wilayah kita pada khususnya, dan untuk semua masyarakat di wilayah-wilayah terutama di Sleman dan Indonesia, karena pertanian banyak dibutuhkan di semua wilayah. Bahkan dari Sleman pun seperti cabai itu juga bisa dikirim ke Sumatera, ke Sulawesi. Dan sehingga kalau itu petani itu menurun, otomatis produksi pangan akan turun. Dengan produksi pangan turun itu akan menaikkan harga-harga baik itu sayuran maupun cabai. Selain itu, saya juga di sini dipercaya untuk menjadi ketua dalam komunitas perempuan tangguh. Perempuan tangguh Sleman itu adalah wanita-wanita dari KWT, penggiat pertanian maupun UMKM. Jadi dari hasil yang mereka tanam itu diolah, baik itu pertanian, perikanan maupun peternakan, diolah untuk menjadi produk UMKM. Mungkin bisa saya tambahkan, Bu, jadi KWT tadi ada nggak dukungan dari pemerintah setempat, dari Dinas Pertanian? Kalau untuk KWT itu dukungan dari Dinas Pertanian ada. Semua cukup banyak, baik itu fasilitas dari pertanian seperti alat-alat pertanian, benih, bahkan peternakan, perikanan, semua juga dikasih. Hampir semua menyasar, cuman masih ada beberapa KWT atau beberapa KPTS yang belum tersasar. Kemarin banyak pertanyaan juga, Bu, kalau saya mau mengajukan anggaran untuk meningkatkan UMKM gimana? Kadang di situ itu kesulitannya sudah mengajukan, tapi kalau tidak ada link ataupun mungkin tidak ada connect atau yang dikenal, itu kadang terpaut masalah kesulitan untuk dana tersebut cairnya bagaimana. Di situ saya arahkan untuk kalau pertanian ke Dinas Pertanian, kalau untuk UMKM dan masalah pemasaran untuk ke Disperindak. Saya arahkan semua ke situ biar semuanya bisa merasakan pemerintah itu mencukupi beberapa sarana dan prasarana untuk seluruh masyarakat yang ada. Kalau tadi diceritakan sebagai petani tadi, Ibu mengembangkan petani plasma. Itu apa yang ditangani di petani plasma ini? Mungkin dari pengolahannya sampai ke pemasarannya atau bagaimana? Kalau dari petani plasma, saya dari mulai pertama dari tanam, perawatan sampai ke pasca panen. Dan pasca panen itu sudah ada harga kontrak tersendiri. Itu juga pernah saya tawaran kepada para petani yang ada di sekitar saya untuk bersama-sama saya dalam hal plasma, tapi karena kemungkinan ke modalnya ataupun mungkin pandangan petani itu pengelolaan dalam pertanian sulit, jadi masih belum bisa untuk bersama-sama dengan petani bergabung dalam plasma. Padahal dalam plasma itu ada banyak keuntungannya, karena keuntungannya tidak terpaut dengan harga naik ataupun turun, karena semua sudah ada harga kontrak. Jadi di plasma ini
petani menggarap, kemudian hasilnya saya beli langsung. Oh, dibeli langsung Ya, oleh Ibu. Terus dari Ibu sudah ada harga dipemasarkan. Iya, dari saya plasma dengan petani kalau mengajukan modal ada modalnya, nanti pengembalian modalnya dengan hasil panen tersebut ada harga kontrak tertentu, cabai rawit sekian, cabai keriting sekian, itu semua sudah ada harga kontraknya. Jadi semua hasil panennya kembali ke saya. Itu hanya cabai atau ada yang lain? Ada yang lain, ada timun dan ada juga semangka. Seperti itu. Kawasan pertanian mana aja, Bu? Kawasan pertaniannya saya bisa di dataran rendah, dataran menengah, ataupun dataran tinggi. Luasnya mungkin berapa saat ini yang saya bergabung dengan plasma ini? Kalau yang saya kelola sendiri itu luasnya hampir 30 hektar. Di Jogja semua atau gimana? Di Jogja ada, terus di mana Cangkrik, di Jogja, kebanyakan di Jogja, ada di luar Jogja, dan juga ada di wilayah Jawa Timur. Mungkin bagaimana mengatasi bibit-bibit yang unggul atau bagaimana? Itu menciptakan sendiri atau bagaimana? Kalau untuk bibit unggul saya bekerja sama dengan pihak Korea, jadi saya memang produksi sendiri, saya buat sendiri. Jadi hasilnya kembali untuk dipasarkan ke semua toko-toko ataupun ke petani-petani. Itulah sekelumit ya, bukan sekelumit ya, sosok wanita tangguh di Kabupaten Sleman ini. Kalau apalagi Mbak? Saya berpesan bagi petani, carilah bibit-bibit unggul. Karena bibit unggul itu memang seperti bibit F1, cabai keriting sekarang harganya lebih mahal. Carilah benih yang benar-benar F1. Karena F1 itu sudah persilangan dari genetik-genetik yang bagus sehingga tahan terhadap virus, tahan terhadap hama. Tapi kadang mungkin ada beberapa yang produk tersebut bukan F1. Kalau produk bukan F1 itu ada kelemahan-kelemahan tersendiri. Jadi pandai-pandailah petani untuk mencari benih-benih yang benar-benar hibrida, benih yang F1 untuk hasil yang lebih bagus. Biar keluhan petani tidak ada selalu panen gagal. Itu sedikit pesan saya. Demikianlah sosok wanita tangguh di Kabupaten Sleman yang satu ini, saya panggilnya Mbak ya, Mbak Dwi Susilowati. Panjenengan saat ini sudah sebagai petani yang berhasil. Mungkin kontribusi Anda terhadap masyarakat di lingkungan Anda bagaimana? Kontribusi saya terhadap masyarakat yang ada sekitar saya, pengennya saya bersama-sama dalam hal pemberdayaan. Kalau saya yang di sekitar sini, untuk sementara ini kontribusinya saya membuka lapangan pekerjaan, jadi sedikit membantu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama yang ada di masyarakat Sleman, yang ada di sekitar saya usaha. Dan juga saya di sini memberikan pendampingan kepada perempuan-perempuan tangguh Sleman dalam hal penanaman cabai. Seperti hal kemarin yang lomba tanam cabai Bupati Cup, itu saya juga sedikit berkontribusi di situ dalam hal lomba tersebut sampai berhasil untuk saya memberikan bantuan berupa modal awal, nanti dikembalikan di akhir panen, sehingga lomba Bupati Cabai lomba tanam cabai Bupati Cup bisa berhasil di Kabupaten Sleman. Kalau menengok ke belakang kemarin, bencana COVID itu kan cukup memberikan jatuh bangun, terutama pengusaha, juga masyarakat juga mengalami banyak kesulitan. Mungkin Anda sebagai pengusaha atau petani yang sukses itu, peran Anda gimana untuk
turut membantu kesulitan masyarakat ini? Dalam hal kemarin kita COVID, dari awal saya menggerakkan karyawan saya, menggerakkan tenaga kerja saya untuk membantu pemerintah Sleman dalam hal penanggulangan COVID, seperti kita keliling dari beberapa lokasi bersama dengan pemerintahan Sleman memberikan masker, dan dari kami sendiri memberikan beberapa paket sayuran dan sembako ke beberapa tempat yang benar-benar waktu itu benar-benar tidak ada yang berani untuk turun dalam hal pemberian bantuan tersebut. Saya bersama teman-teman dengan kehati-hatian kita, dengan prokes kita yang sangat kita kuatkan untuk kita bisa tetap terjun langsung membantu masyarakat, baik memberikan bingkisan sayuran, masker, ataupun sembako. Sekarang posisi Anda kan dari di KWTS, kemudian Dinkes, itu peran Anda bagaimana? Posisi saya di sini, saya mempunyai 3 komunitas, yaitu komunitas perempuan Tangguh Sleman. Perempuan Tangguh Sleman di sini dalam bidang pemanfaatan lahan dan pekarangan, beserta berinovasi untuk menciptakan produk-produk UMKM. Di sini saya giatkan untuk benar-benar dalam bidang peningkatan UMKM, karena UMKM itulah yang bisa mendongkrak perekonomian, terutama perekonomian dalam rumah tangga. Kalau peran Ibu apa di UMKM itu? Kalau saya di perannya di KPTS itu saya ketua, dan di komunitas instruktur senam Sleman saya juga ketua. Di sini juga menggerakkan untuk pola hidup sehat, dan waktu COVID pun itu KPTS dan KIS juga bergerak dalam bidang sosial, di mana yang KIS itu berusaha memberikan sedikit gerakan dalam olahraga kepada para yang ada di penampungan-penampungan, biarpun tidak harus berkumpul tapi bisa sedikit berolahraga untuk bisa mempercepat pemulihan COVID-19. Di shelter mandiri itu ya? Ya, di shelter mandiri kita keliling, berusaha untuk membangkitkan semangat mereka biar mereka tidak terlalu takut dengan adanya COVID-19, untuk bisa kembali pulih, kembali bahagia. Dan terakhir saya diangkat menjadi Ketua Umum PSW Putri Mataram. PSW Putri Mataram adalah Persatuan Sepak Bola Wanita, di mana sepak bola wanita sekarang juga semakin digemari, dan itu adalah olahraga yang sekarang mungkin lebih akan mendunia. Kemarin kita ada pertandingan di Pati, ada di Gresik. Di Pati kita dapat juara 1, di Gresik kemarin kita ada 3 perwakilan dari Putri Mataram yang ikut seleksi main di Kuala Lumpur, dan ada 1 anak kita yang dari Putri Mataram sekarang ada di Jepang dalam kemarin ikut seleksi Popda untuk masuk timnas. Terus yang tadi kembali ke UMKM yang di-push oleh Mbak Susi apa ya? Mungkin pemasarannya atau pengolahan produk-produknya. Saya menggiatkan di sini untuk semua KPTS untuk berinovasi menciptakan produk-produk UMKM. Jadi dari hasil pertanian maupun hasil peternakan dan perikanan, untuk selalu berinovasi menciptakan produk-produk yang baru yang bisa digemari oleh masyarakat. Karena di sini UMKM semua sekarang benar-benar ditingkatkan. Dan sama pemerintah Sleman juga UMKM, hasil-hasil UMKM sekarang di Indomaret ataupun di Alfamart, bahkan di toko-toko
harus ada produk UMKM. Disinilah kesempatan terbaik untuk semua perempuan, terutama KWT atau KPTS, untuk mari kita selalu berusaha untuk membuat produk-produk terbaru, produk-produk bagus yang bermanfaat dan bergizi untuk bisa dipasarkan di UMKM Sleman, biar perekonomian semua masyarakat Sleman semakin bagus. Contohnya mungkin? Contohnya kemarin ada olahan ikan, terus dari olahan cabai kemarin juga ada dibikin keripik cabai. Jadi di cara harga cabai 5.000 kita bisa dibikin keripik cabai dengan harga jual itu kemarin per 10 gram itu 15.000. Berarti 1 kilo bisa 150.000. Terima kasih. Inilah sedikit bincang-bincang saya dengan sosok wanita di Kabupaten Sleman yang termasuk bidikan saya, termasuk wanita tangguh di Kabupaten Sleman. Terima kasih Mbak, semoga pertanian Anda semakin maju karena Anda selalu memberikan inovasi-inovasi, tidak hanya di produksi Anda tapi juga selalu mendorong masyarakat untuk lebih memiliki sifat entrepreneur. Terima kasih Mbak. Mungkin pesan kepada masyarakat Sleman, Mbak. Pesan Terakhir kepada ya. masyarakat Sleman, terutama kaum perempuan seperti saya, mari kita lebih bersemangat dalam usaha apapun. Saya yakin dengan usaha dan giat kita kuncinya satu. Semua dalam usaha apapun kuncinya cuma satu, suka. Dengan suka kita pasti usaha apapun insya Allah akan bisa berhasil. Dalam satu kata, setiap kita melangkah jangan diberi penghalang, terutama diri kita. Jangan sampai ada kata-kata kalau gagal, itu tidak boleh. Dalam usaha apapun jangan sampai ada kata-kata nanti kalau gagal, jangan. Selalu ada kata saya yakin bisa, pasti bisa. Perempuan bisa.